Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana jadinya Indonesia kalau tiba-tiba, boom, Pulau Jawa menghilang dari peta? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan semoga Allah mendengarkan dan mengabulkan semua keinginanmu hari ini. Kedengarannya kayak plot film fiksi ilmiah ya, tapi ayo kita coba berandai-andai sejenak. Apa yang bakal terjadi sama negara kita tercinta ini? Ini bukan buat nakut-nakutin loh, tapi buat ngajak kita semua lebih menghargai apa yang kita punya sekarang. Pertama, mari kita bahas soal populasi. Kalian tahu kan, lebih dari separuh penduduk Indonesia atau sekitar 150 juta orang tinggal di Pulau Jawa. Kalau Jawa tiba-tiba lenyap, Indonesia bakal kehilangan lebih dari setengah warganya dalam sekejap. Ini bukan sekadar angka loh. Ini adalah kehilangan sumber daya manusia yang luar biasa besar. Bayangin kita bakal kehilangan jutaan tenaga ahli, pekerja, seniman, ilmuwan, dan tentu saja keluarga dan teman-teman kita. Dampak demografisnya bakal jadi guncangan terbesar dalam sejarah bangsa kita. Pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi bakal mendadak jadi pusat populasi baru, tapi butuh waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk bisa pulih dari kehilangan sebesar itu. Lanjut ke sektor ekonomi. Siap-siap, karena ini bakal bikin pusing. Pulau Jawa itu jantungnya perekonomian Indonesia. Lebih dari 58% produk domestik bruto atau PDB nasional kita disumbang dari sini. Semua pusat industri besar, mulai dari manufaktur mobil, tekstil, makanan dan minuman, sampai elektronik, mayoritas ada di Jawa. Kalau Jawa nggak ada, rantai pasok nasional bakal langsung terputus total. Barang-barang yang biasa kita nikmati dengan mudah bakal jadi langka dan super mahal. Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya, dua pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara, lenyap begitu saja. Aktivitas ekspor-impor kita bakal lumpuh total. Bursa Efek Indonesia di Jakarta juga ikutan hilang, bikin pasar modal kita kolaps dalam semalam. Praktis, Indonesia bakal mengalami kemunduran ekonomi yang sangat dahsyat dan butuh perjuangan luar biasa untuk bisa bangkit lagi dari nol. Sekarang, kita masuk ke ranah politik dan pemerintahan. Jakarta, sebagai ibu kota negara, terletak di Pulau Jawa. Kalau Jawa lenyap, kita bukan cuma kehilangan ibu kota, tapi juga seluruh pusat pemerintahan. Istana Negara, gedung MPR DPR, semua kementerian, Mahkamah Agung, semuanya hilang. Indonesia bakal mengalami kekosongan kekuasaan atau vakum kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pemimpin daerah di luar Jawa harus segera berkumpul, mungkin di kota besar seperti Medan, Makassar, atau Balikpapan, untuk membentuk pemerintahan darurat. Prosesnya pasti bakal sangat rumit dan penuh tantangan. Mereka harus memutuskan di mana ibu kota baru akan dibangun, bagaimana sistem pemerintahan akan dijalankan kembali, dan yang terpenting, bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah krisis yang luar biasa ini. Ini ujian terberat bagi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupakan juga soal budaya. Jawa adalah salah satu pusat peradaban tertua di Nusantara. Kehilangan Jawa berarti kita kehilangan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Candi Borobudur dan Prambanan, dua mahakarya arsitektur yang diakui dunia, bakal lenyap. Keraton Yogyakarta dan Surakarta yang jadi penjaga tradisi dan budaya Jawa juga ikut hilang. Seni batik, gamelan, wayang kulit, tarian-tarian indah seperti bedhaya atau serimpi, semuanya akan menjadi kenangan. Bahasa Jawa dengan berbagai tingkatannya yang unik juga terancam punah. Indonesia akan kehilangan sebagian besar dari identitas budayanya yang paling kaya dan beragam. Ini seperti sebuah perpustakaan raksasa yang terbakar habis, di mana buku-buku paling berharganya hilang untuk selamanya. Tentu, budaya dari daerah lain akan tetap ada dan bersinar,
tapi kekosongan yang ditinggalkan oleh budaya Jawa akan terasa sangat besar. Gimana dengan infrastruktur dan teknologi? Pulau Jawa itu pusatnya jaringan infrastruktur nasional. Jalan tol Trans Jawa, jaringan kereta api yang paling padat, bandara-bandara internasional tersibuk seperti Soekarno-Hatta dan Juanda, semuanya ada di sini. Tanpa Jawa, konektivitas antar pulau bakal terganggu parah. Selain itu, Jawa juga merupakan hub utama jaringan internet dan telekomunikasi di Indonesia. Sebagian besar pusat data dan infrastruktur kabel fiber optik bawah laut terhubung ke Jawa. Kehilangannya akan membuat sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kiamat digital. Komunikasi bakal kembali ke zaman dulu dan akses informasi jadi sangat terbatas. Butuh investasi raksasa dan waktu yang sangat lama untuk membangun kembali semua infrastruktur vital ini dari awal di pulau-pulau lain. Lalu, apa ada sisi positifnya? Mungkin terdengar aneh, tapi mari kita coba cari secercah harapan. Tanpa Jawa, tekanan populasi dan lingkungan di pulau itu otomatis hilang. Masalah klasik seperti kemacetan parah, polusi udara, dan penurunan muka tanah di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, akan sirna. Secara ekologis, mungkin ini memberi napas bagi bumi. Pembangunan akan terpaksa lebih merata ke pulau-pulau lain. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Ini bisa memicu pemerataan pembangunan yang selama ini kita cita-citakan, meskipun dengan cara yang sangat ekstrim dan tragis. Mungkin, dengan pusat pemerintahan dan ekonomi yang baru, kita bisa merancang sebuah negara yang lebih seimbang dan berkelanjutan dari awal. Tapi ingat ya, ini hanya sebuah pengandaian dengan biaya yang terlalu mahal. Setelah berandai-andai sejauh ini, apa yang bisa kita pelajari? Skenario hilangnya Pulau Jawa ini nunjukin betapa vital dan sentralnya peran pulau ini bagi eksistensi Indonesia. Tapi di sisi lain, ini juga jadi pengingat keras tentang ketergantungan kita yang sangat besar pada satu pulau saja. Ini jadi refleksi buat kita semua, para pemimpin dan masyarakat, untuk lebih serius memikirkan pemerataan pembangunan. Kekayaan alam dan sumber daya manusia di luar Jawa itu luar biasa besar dan harus dikembangkan secara maksimal. Desentralisasi bukan cuma soal administrasi, tapi juga soal distribusi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan budaya. Eksperimen pikiran ini juga mengajarkan kita untuk lebih bersyukur. Bersyukur bahwa Indonesia masih utuh dari Sabang sampai Merauke. Bersyukur atas keberagaman suku, budaya, dan bahasa yang kita miliki, termasuk kekayaan luar biasa yang ada di Pulau Jawa. Setiap jengkal tanah di negeri ini, setiap individu yang tinggal di atasnya adalah bagian tak terpisahkan dari mozaik indah bernama Indonesia. Tugas kita adalah merawatnya bersama-sama, menjaga persatuannya, dan membangunnya secara adil dan merata. Jadi daripada ngebayangin Indonesia tanpa Jawa, yuk kita sama-sama bayangin Indonesia di masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera, di mana setiap pulaunya bersinar terang dengan potensinya masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton dan merenung bareng di video kali ini. Semoga konten ini bisa memberikan perspektif baru buat kita semua. Apa pendapat kalian? Coba deh tulis di kolom komentar kota mana yang menurut kalian paling cocok jadi ibu kota darurat jika skenario ini terjadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar dan berdiskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap cintai Indonesia,